Riyadi. Jadi background-nya selalu pakai background yang itu ya. Jadi saya tadi begitu lihat kok kayak kenal gitu ya. Buat yang lain saudari-saudariku semua, salam kenal. Yang belum kenal mungkin kalau pernah dengerin lagu Indonesia Bagi Kemuliaanmu itu setiap Agustusan biasanya dinyanyikan. Nah, itu adalah lagu pertama yang Tuhan percayakan melalui hidup saya untuk direkam. Nah, hari ini Tuhan berikan itu tentang be merciful ya. Bagaimana hari-hari ini di pandemi ini itu kan kena ke berbagai area dalam kehidupan ya. Jadi saya terkaget sekali waktu dengar satu kesaksian satu keluarga anak Tuhan melayani Tuhan ya cukup setia itu sampai akhir tahun yang lalu dia masih salah seorang terkaya di kotanya. Tapi kemudian karena bidang usahanya termasuk bidang usaha yang sangat tergerus oleh pandemi, side effect pandemi, sehingga tiba-tiba aset semua harus dijual ya. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi hal-hal seperti itu? Jalan keluarnya seperti apa? Tentu kita rindu ada jalan untuk membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu terobosan. Nah, caranya itu adalah mempunyai hati yang selalu ada merciful ya, punya hati yang penuh dengan kemurahan. Sama-sama kita baca ya, ibu-ibu bisa baca di rumah masing-masing di tempat masing-masing. Matius 5 ayat 7. Jadi tadi judulnya Be Merciful, a way to open the door ya. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari-hari ini kita butuh kemurahan dari Tuhan. Kemurahan itu artinya begini loh saudara-saudaraku. Sesuatu yang kita terima yang bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Contoh-contoh orang yang menerima kemurahan di dalam Alkitab itu adalah orang buta ya. Orang buta itu berkata, have mercy on me. Itu Bartimeus. Dua orang buta berkata, have mercy on us. Tuhan, berikanlah mercy-Mu kepada kami. Dan ketika Tuhan memberikan mercy-Nya, mencurahkan mercy-Nya, kemurahannya, maka orang buta itu bisa melihat. Secara fisik seperti itu. Secara rohani juga kita akan bisa mendapatkan dalam hal yang lain. Mungkin bukan fisik kita yang buta, tapi kita nggak bisa lihat jalan keluar hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau ada mercy-Nya Tuhan, maka jalan itu bisa dibuka, kita bisa melihat dengan jelas. Ada juga wanita Sirofenisia yang anaknya itu kerasukan ya, ada orang Gerasa, mereka itu terikat, terbelenggu. Wanita Sirofenisia juga berkata, have mercy on my daughter. Jadi artinya apa saudara-saudaraku? Seperti dikatakan, kita perlu kemurahan Tuhan hari-hari ini. Ya. Dan hari-hari ini khotbah itu jadi enak. Karena kalau dulu sebelum masa pandemi, kalau kita bilang, oh jalan keluarnya dari Tuhan, oh masih bisa pakai kekuatan, masih bisa pakai kekayaan, masih bisa pakai medis yang maju, kita pakai dokter-dokter yang paling canggih. Tapi ketika terjadi pandemi, semua orang tersungkur di kaki Tuhan, karena apa? Punya uang pun tidak bisa aja kasih jalan keluar, kemudian punya kepintaran pun tidak bisa. Kita banyak lihat di awal-awal pandemi itu dokter-dokter, tim medis tersungkur di kaki Tuhan. Semua sama-sama menyanyi memuji Tuhan sampai lagu Waymaker itu ngetop sedunia ya. Tadinya mungkin hanya kota-kota besar saja, seluruh dunia Waymaker itu berkumandang. Artinya apa? Tuhan buka jalan bagi kami. Nah Tuhan bilang itu bagi siapa? Orang yang murah hatinya, yang merciful, mereka akan beroleh mercy. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Tidak ada di sini, tapi ibu-ibu di rumah bisa buka Lukas 6 ayat 36 ya. Berkata seperti ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati ya. Jadi Lukas 6 ayat 36 ibu-ibu bisa buka sendiri di rumah. Tuhan tuh mau kita murah hati. Dikatakan karena Bapak kita tuh murah hati. Kenapa Tuhan mau kita murah hati? Seperti tadi 7 supaya kita beroleh kemurahan. Yang mengerti akan hal ini boleh angkat jempolnya karena tidak bisa mengeluarkan suara ya. Nah, saudara-saudaraku, kita adalah orang pertama, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah kemurahan pertama yang kita terima dari Tuhan, yaitu keselamatan ya. Mercy itu bekerja sama dengan grace, kasih karunia. Tapi juga dalam hal yang lain seperti tadi orang buta disembuhkan, orang wanita Sirofenisia, orang Gerasa, semuanya beroleh mercy dari Tuhan. Jadi cara untuk bisa merciful, kita mau dong, oh Tuhan, aku mau kemurahan, aku mau open door, aku mau jalan yang terbuka, aku mau kau buka jalan bagiku. Tuhan bilang murah hati. Caranya kita harus tahu sumbernya dari mana.
Ya, banyak orang murah hati. Ya, baru-baru ini saya dengar ada salah satu kepercayaan di Indonesia yang borong itu obat batuk itu yang dari China ya, dibagi-bagikan kemana-mana. Itu kan murah hati ya, sepertinya murah hati ya. Tapi Tuhan bilang sumber kemurahan hati itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Oleh sebab itu, untuk cara kita memilikinya supaya kita murah hati itu tanpa terpaksa ya. Nanti kita lihat murah hati itu dalam bidang apa saja. Kita lihat di sini bahwa kita perlu memiliki broken spirit. Lukas 7 ayat 46-47 ini salah satu contoh wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal sekali. Berarti artinya apa? Dia murah hati sekali untuk mengeluarkan begitu mahal uang ya, yang mungkin kalau dikalkulasi itu sekitar setahun upah pekerja harian pada waktu itu, dia tumpahkan semua untuk Tuhan Yesus. Itu murah hati, saudaraku. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Lihat di sini, kenapa orang lain tidak murah hati seperti dia? Lukas 7 ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia, perempuan itu, meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jangan dibalik, bahwa karena kita berbuat kasih kemudian kita diampuni. Kita bisa lihat di sini karena kita tahu kita karena diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kebaikan kita. Tapi nilai keselamatan yang kita percayai ketika kita punya broken spirit seperti wanita ini, kalau aku tidak diselamatkan Tuhan, punya apa-apapun nothing. Makanya aku berikan minyak yang mahal ini nggak ada apa-apanya. Dan terjemahan bahasa Inggris lebih jelas ya. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. Jadi tandanya dia tuh menyadari dosanya itu besar sekali, itu adalah dengan dia nggak susah memberikan yang mahal. Tapi orang-orang yang merasa dosanya itu kecil lah, saya nggak pernah berbuat jahat, saya bukan orang yang nakal, saya bukan koruptor, saya bukan penjudi, saya bukan ya katakanlah kejahatan-kejahatan lain yang parah-parah. Saya ini orang biasa, orang baik, tapi saya percaya Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengerti bahwa walaupun kita orang baik, tanpa penebusan Tuhan Yesus, kita nggak layak terima segala kasih karunia Tuhan, maka kita juga akan mengasihi sedikit. Maka merciful kita juga sedikit. Jadi yang perlu saudara-saudaraku kembangkan dalam hidup ini adalah selalu everyday, apapun keadaan kita, kaya, miskin, hebat, nggak hebat, ya, selalu taruh di dalam hati ini. Dulu dosanya besar dengan orang yang mungkin orang baik-baik. Tanpa Yesus, aku nggak bisa ketemu Tuhan. Nggak bisa nanti bersama selama-lamanya. Tanpa Yesus. Kalau kita udah punya itu, nanti ini karena ini bicara tuntutan ini berikutnya nih saudara-saudariku, ya. Cara untuk membuka jalan. Kita tuh lempeng kayak tadi wanita itu. Kenapa? Aduh, ini nggak ada artinya. Yesus itu yang paling mahal. Ya, kalau udah ketemu benda yang paling mahal, yang lain jadinya nggak terlalu mahal ya. Ya ibu-ibu paling ngerti lah ya. Kalau biasa kita mungkin dulu beli tasnya, katakanlah ini ya, saya katakan ini zaman dulu kan, waduh tas gas aja orang sudah senang sekali ya. Nah dulu tuh saya ingat sekali. Terus teman saya bilang, sekarang kita udah nggak main gas-gasan gitu ya. Sekarang sudah MK. Waktu itu saya ingat sekali itu ya. Jadi artinya apa? Dulu punya tas gas aja sudah rasanya itu udah berharga sekali. Begitu punya tas MK atau merek-merek lain gitu yang lebih mahal dari gas katakanlah, itu langsung gasnya berkurang nggak nilainya? Langsung nggak ada artinya. Apalagi kalau sampai punya Hermes, saudara-saudariku. Yang lain tuh nothing, peanuts ya. Jadi sama, kalau kita mengenal bahwa Yesus itu adalah anugerah termahal yang aku terima dalam hidupku, maka yang lain nanti akan diminta oleh Tuhan itu peanuts, nothing. Kuserahkan. Ya, ini perlu, ini fondasi ya. Nah, jadi kalau saudara-saudara sudah mengerti itu, Tuhan mau kita merciful di bidang apa sih? Ya, supaya jelas di sini tiga bidang ini itu benar-benar membuka pintu. Ya, jadi kalaupun misalnya tadi seperti kasus tadi ya, bangkrut mendadak, mungkin karena pandemi, ya, bangkrut mendadak, mungkin karena investasi yang tadinya mungkin sekarang banyak orang bangkrut tuh gara-gara majornya itu di bidang properti, ya, tiba-tiba kayak kolaps begitu ya, atau bidang-bidang yang lain. Ya, kita lihat mall ya. Mall sekarang sesudah dibuka juga mungkin
sudah bukan sesuatu yang paling banyak diandalkan untuk penjualan. Orang lebih banyak sekarang mengandalkan online shop. Ya, jadi artinya yang tidak bergerak di situ tergerus. Ya. Nah, apakah sudah habis harapan? Puji Tuhan, seperti doa Ibu Jenny tadi. Selama kita anak Tuhan, ya, Roma 8 ayat 28, Yeremia 29:11, ibu-ibu saudari-saudariku semua pegang erat-erat. Ya. Selama kita anak Tuhan, ya, ada dalam koridornya Tuhan, maka rencana Tuhan akan jadi atas hidup kita. Dan yang akan terjadi apa? Yang buruk pun bisa dia ubah jadi baik. Jalan tertutup pun dia akan bisa buka. Nah, saudara-saudariku, murah hati yang pertama, merciful yang pertama itu adalah mengampuni. Ya, murah hati dalam mengampuni. Contoh yang kita pakai ini adalah Hana. Ya, Hana yang kita pakai contoh utama kita. Ya, saya bacakan 1 Samuel 1, judul perikopnya lahirnya Samuel. Jadi artinya ini terobosan ya buat pintu terbuka buat Hana. Ya, judulnya lahirnya Samuel. Tapi ini kan karena sudah terjadi makanya dikasih judul ya. Tapi sebelumnya Hana itu benar-benar mengalami pintu tertutup ya. Ayat 2 dikatakan orang ini ya, saya kasih tambahan situ, Elkana mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Nah, kalau berhenti sampai di situ saja mungkin tidak terlalu sengsara hidup Hana. Tapi ayat 6, tetapi madunya, yaitu Penina yang punya anak ini, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya Hana. Nah, ayat selanjutnya berkata seperti ini, ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada masa itu kita tahu kalau orang nggak punya anak, kalau zaman sekarang kita teknologi sudah begitu maju dan saya percaya teknologi itu adalah juga dari Tuhan ya. Ada pembuahan secara buatan ya, dibantu teknologi, banyak harapan yang bisa dijangkau lewat medis. Zaman dulu udah kalau begitu sudah mandul, tidak punya anak, sudah tutup buku begitu ya. Nah, harapannya hanya satu, Tuhan. Tahun ke tahun Hana selalu datang ke rumah Tuhan, tidak pernah absen. Penina menyakiti hati Hana. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, Hana ini artinya grace, kasih karunia, tapi tidak kelihatan kasih karunia dalam hidup dia. Penina itu artinya jual, permata, oh benar hidupnya itu dia punya anak banyak sehingga setiap kali membagikan hasil dari bait Allah itu selalu Hana ini dapatnya lebih dikit daripada Penina. Tapi saudariku lihat di sini. Tahun ke tahun, Hana itu ke rumah Tuhan. Ngapain dia ke rumah Tuhan? Pada masa itu kan harus ke satu tempat yang sudah ditetapkan. Waktu ini Imam Eli ya, anak-anaknya yang bertugas sebagai imam. Nggak seperti kita sekarang, kita anytime, anywhere, kita bisa berdoa di mana saja. Tapi dia datang ke Tuhan. Ngapain dia di rumah Tuhan? Dia berdoa. Mulutnya itu seperti orang mabuk. Eli berpikir dia seperti orang mabuk. Banyak orang yang salah. Doa itu metode kita datang kepada Tuhan dan menerima jawaban. Tapi banyak orang yang lupa ada syarat doa. Dengan doa ada pintu terbuka. Tapi banyak yang berdoa tapi tidak punya kemurahan hati. Jadi kalau orang berdoa, kenapa Hana mendapatkan Samuel? Kenapa Hana mendapatkan jawab? Karena dia merciful untuk mengampuni Penina. Saudara-saudariku, kita ayat ini ya. Rules dari doa. Saudara-saudari jangan sampai terjebak. Lama tidak dapat jawaban karena apa? Karena di dalam hati kita tersimpan kepahitan tidak mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Markus 11 ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kita lihat tadi jalan keluarnya Hana kan dia berdoa ya. Nah, ini perjanjian baru yang mengungkapkan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita tahu yang menghalangi kita dari kasih karunia Allah adalah dosa-dosa. Dan yang menghalangi kita juga dari di open door itu adalah ketika kita tidak mengampuni, akibatnya Bapa juga tidak mengampuni kita, dan kita tidak menikmati segala janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan. Dan saya percaya karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu
tidak berubah ya, everlasting. Jadi rules di perjanjian baru itu juga rules of prayer di perjanjian lama. Kenapa Hana dijawab doanya? Karena dia setiap kali Penina, walaupun tidak diungkapkan di sini, saya teramat sangat percaya. Satu titik pun tidak boleh berlalu dari firman Tuhan. Dan dia tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Jadi kalau Yesus berkata seperti ini di dalam perjanjian baru, berarti di perjanjian lama juga itu yang terjadi. Nah, saudaraku, berarti walaupun tidak ditulis di Alkitab, saya percaya disakiti seperti apapun, dia tahu kalau dia tidak mengampuni Penina, dia nggak bisa datang sama Tuhan. Padahal terobosan yang dia bisa terima dari Tuhan adalah kalau dia berdoa dan doa dijawab kalau dia mengampuni. Jadi merciful. Ya. Wanita ini punya tantangan di sini, saudara-saudariku. Karena apa? Biasanya masih pelayanan, tapi nggak bisa ngampunin. Perih gitu ya kalau udah ingat orang yang nyakitin hati kita. Ya, kenapa Korea drama ya, telenovela itu laris manis ya? Karena kepedihan disiksa secara hati oleh katakanlah mertua, suami, teman-teman, itu kan sangat dipaparkan ya di dalam setiap drama. Makanya namanya drama ya. Kalau zaman sekarang istilah di market online itu kalau ada orang klien datang itu biasanya sellernya bilang no drama gitu ya. Jadi wanita tuh suka gitu, waduh makin perih itu disimpan gitu ya. Nah Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Kalau engkau mungkin seperti kisah tadi, ada orang yang mungkin karena ditipu mungkin ya, investasi salah. Saya waktu suami saya masih bekerja di bank, itu temennya yang puluhan tahun investasi kerja di Singapura. Waktu Lehman Brothers, kasus Lehman Brothers, habis seketika. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup saudara-saudara kita atau bahkan kita? Pertama kali, saudari-saudariku, mau terima jalan terbuka, lepaskan pengampunan. Supaya engkau bisa berdoa. Kemudian ditanya oleh Petrus, Tuhan berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali, artinya manusia punya kesabaran. Termasuk kepada anak kita, orang-orang sedang bermasalah kepada kita. Ya, sekarang kan banyak kasus-kasus ya di keluarga ya, termasuk di keluarga Kristen, anak-anak masa zaman kemajuan begini susah dikasih tahu, rasanya mama juga punya kesabaran kan begitu kan, artinya apa, pengampunanku terbatas, lewat dari sini bisa kutukan yang keluar, saudari-saudariku yang rugi diri sendiri. Makanya waktu Petrus berkata berapa kali kami harus mengampuni, 7 kali, dianggap 7 kali itu udah maksimal. Tuhan bilang apa? 70 kali 7 kali, artinya unlimited. Hari ini menyakiti hati kita lagi, ya saya ngalamin tuh di anak-anak saya dalam masa-masa puber ya gitu ya. Saya pikir yang paling kecil enggak, ternyata sama juga ya. Kadang-kadang aduh udah dibeliin ini, udah dilengkapin, jawabnya itu loh. Tapi saya diingatkan lagi, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, karena pengampunan itu membuka jalan. Kita harus ingat tadi konsep mercy itu dari Tuhan. Kita diampuni sama Tuhan. Masa orang yang cuma sebegitu saja kesalahan secara antar manusia kita tidak bisa ampuni. Saya mau ibu-ibu lihat kisah waktu Tuhan marah sekali tentang menjelaskan ilustrasi orang yang diampuni 10.000 talenta keluar dengan sukacita, tapi mencekik orang yang punya utang 100 dinar ya. Saya kasih perbandingannya di sini. 10.000 talenta itu berapa sih? Saya udah Google nih ya, Ibu ya. Jadi 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Upah 16 tahun. Ya, nanti itu bisa dilihat dari beratnya ya. Dinar itu berapa beratnya, talenta itu berapa beratnya. 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Upah 164 tahun. Sementara orang yang utang 100 dinar itu hanya upah 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi artinya dia diampuni upah 164 tahun, enggak ada orang hidup lebih dari 100 tahun. Tapi ada orang yang skalanya upah 3 bulan, dia enggak bisa ampuni. Sama, kalau kita sulit mengampuni orang lain, ingat, aku ini, keselamatan kan segala-galanya ya Ibu ya. Harta kita enggak ada artinya kalau kita enggak selamatkan oleh Tuhan. Apalah artinya orang yang berbuat salah kepadaku, dibandingkan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi gampang untuk murah hati. Dampaknya apa? Lahirnya Samuel. Ya. Ayub juga sama. Ya. Ayub 40 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
Ayo berdoa, ya, Tuhan memulihkan. Setelah dia meminta doa, syarat untuk berdoa pengampunan. Jadi saya percaya 3 temannya yang sudah sangat menyakiti hatinya dan ngeblame dia itu juga diampuni. Nah, saudari-saudariku, saya ingat ya, mertua saya itu selalu kalau saudari mengampuni itu selalu blessing, ya. Dicuri kata firman Tuhan. Kalau engkau dicuri, yang kembali kepadamu 7 kali lipat. Itu akan hanya bisa terjadi kalau kita mengampuni. Mertua saya itu ditipu ya sama orang. Waktu itu mertua saya sudah almarhum. Suami saya masih kuliah waktu itu. Kemudian ditipu, nggak bisa bayar, nah, tapi nggak mau cari jalan keluar. Segala cara sudah ditempuh, nggak bisa juga solve. Akhirnya apa? Ya sudah, aku ampuni saja. Nah, kemudian suami saya tamat pengen sekolah ke Amerika, sekolah Alkitab. Ya, biayanya cukup mahal gitu ya. Dia ngomong sama mamanya bilang udah ditipu. Maksudnya kalau dulu punya duit bisa nih pergi ke Amerika kalau nggak ditipu. Tapi dari mana uangnya? Tapi mertua saya tuh udah lepaskan pengampunan untuk orang yang menipu dia. Ya mau diapain lagi? Tahu apa yang terjadi saudariku? Tiba-tiba yang bersengketa, yang katanya udah nggak bisa dijual, itu bisa dijual oleh orang tersebut. Dan orang itu datang sendiri, memberikan uang, jumlahnya nilainya persis sama. Sehingga suami saya bisa kuliah 2 tahun di Amerika Serikat. Di tempatnya Kenneth Hagin, ya, di Tulsa, Oklahoma. Jadi saya belajar di situ. Kalau kita nggak mau melepaskan pengampunan, kita nggak merciful, ya, maka kita sendiri yang rugi. Saya ketemu lagi, ya, seorang yang saya layani di sebuah kota. Ditipu orang, dia sampai ke kasasi loh, Mahkamah Agung loh ibu-ibu. Tetap ya orang ini punya backupan, orang pejabat, dia kalah. Padahal yang benar dia. Saudari-saudariku dia sampai pergi ke Singapura, saking dia begitu stres ya. Dia tinggal di Indonesia, untuk seperti tidak mau ketemu siapa-siapa, seperti mau mengasingkan diri. Dia ketemu Tuhan, dia lepaskan pengampunan. Saya bertemu dengan beliau karena beliau menjadikan saya salah satu dalam tim yang akan melayani di Israel. Saudara-saudariku sekarang dia sangat diberkati Tuhan. Dengan dibandingkan dulu yang ditipu itu nggak ada apa-apanya. Karena begitu diberkati sampai itu seperti jadi kaul ya. Dia setahun sekali itu bawa seluruh keluarganya nggak ada yang bayar. Itu pergi ke Israel. Saya hitung-hitung sekitar 1 M itu habis. Kenapa? Hotelnya bintang 5 semua. Saya belum pernah loh ibu-ibu terus terang. Ya ke Israel itu hotelnya bintang 5. Nginep di Waldorf Austria ya namanya ya. Yang langsung bisa ngeliat tembok Yerusalem gitu ya. Di Tiberias juga hotel yang mahal. Kok bisa? Tapi karena diketemu Tuhan, 1 M itu nothing juga buat dia. Saudara-saudara lihat, tapi kenapa dia terima? Karena dia ngampuni. Ketika dia mengampuni, bisnis yang dulu sekarang peanuts dibandingkan bisnisnya sekarang. Yang kedua, murah hati memuji. Lihat Hana, ya. Puji-pujian Hana 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ayat 3, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh dia perbuatan diuji. Hendaklah kita murah hati memuji. Pertama memuji Tuhan tuh bersyukur ya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan tuh suka muji loh. Ketemu Nathanael, tidak ada orang Israel yang seperti dia ya. Dan setiap kali, beberapa kali saya temukan Tuhan itu bilang, tidak ada orang Israel yang imannya seperti itu. Kepada kepala pasukan, centurion. Kepada ibu Sirofenisia, tidak ada orang imannya sebesar itu. Saya pikir, jadi yang paling besar yang mana nih? Semua Tuhan bilang, tidak ada yang sebesar itu. Karena Tuhan suka memuji. Sama seperti orang tua punya 3 anak. Paling besar dia bilang, kamu paling hebat. Nah ini kasus suami saya ini sekeluarga. Ada 3 anak laki. Semua keluar dari kamar mami dengan bangga karena mami mengatakan, ibu mertua saya mengatakan, kamu anakku yang paling hebat. Ternyata sesudah besar baru tahu 3-tiganya dibilang paling hebat. Ya. Karena apa? Orang tua harus suka memuji. Ya, nggak boleh ada caci maki keluar dari mulut kita. Termasuk ketika pandemi, ketika sedang dihajar dalam berbagai hal bisnis, pekerjaan, usaha, hubungan, memuji, bersyukur. Pertama memuji ke atas dulu, bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada caci maki keluar dari mulutmu. Tuhan pun melihat kita, Tuhan melihat Gideon, seorang yang penakut, dia bilang apa? Belum perang, masih pertemuan awal-awal. Tuhan bilang apa? Pahlawan yang gagah berani. Kalau kita memuji, berarti kita punya perspektif. Kalau hari ini anak kita susah dikasih tahu, memberontak, kita katakan engkau anakku yang baik. Berarti kita punya bayangan di masa depan, Tuhan akan mengubah dia menjadi baik. Jangan ada caci maki.
Kalau suami, pasangan hari ini mungkin belum dalam Tuhan dan mungkin memiliki karakter yang mungkin bagi kita menyebalkan. Jangan katakan aku tidak lagi punya pengampunan. Hendaklah engkau murah hati dalam pengampunan dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau saksikan kisah seorang ya, ketemu saya ini di acara Anugerah Musik Gospel Indonesia. Waktu itu masih rutin setiap tahun. Nah, lagu saya masuk juga di finalis, ada 10 finalis lagu. Saya nggak kenal beliau, ini seorang pria, tiba-tiba ngedeketin saya. Ini lagi mau menjelang pengumuman lagu terbaik musik gospel rohani Indonesia tahun itu. Saya lupa tahunnya. Dia cerita, saya ini lagu saya masuk final loh, kata dia. Tapi saya ini bukan pemusik, saya bukan orang penulis lagu, saya bukan. Jadi kok bisa lagunya sampai masuk final? Dia bilang, saya tulis lagu ini karena istri saya. Jadi waktu dia menikah, tadinya ditentang ya, keluarga istri itu menentang. Akhirnya mereka tetap menikah. Pelayan loh, dua-duanya pelayan Tuhan. Tapi kesengsem sama wanita lain. Saya lihat fotonya, istrinya cantik. Bapak ini dibandingkan istrinya, jauh lebih cantik istrinya. Tapi rupanya ketemu wanita lain yang lebih cantik lagi. Langsung dia mulai terdengar kabar selingkuh. Padahal waktu itu istrinya lagi hamil anak kedua. Dan mereka posisinya sudah diterima oleh keluarga yang wanita. Istrinya tiap hari mengucap syukur, memuji, terima kasih Tuhan untuk suami yang baik. Nah ini kata pujian. Padahal baik nggak? Ibu-ibu yang merasa suaminya nggak baik, boleh taruh begini jempolnya, fakta. Baik nggak ini bapak ini nih yang ninggalin istrinya ini ada punya wanita lain? Nggak baik ya? Boleh jempolnya ke bawah? Biar saya tahu ibu-ibu mendengarkan ini. Ya, mana mungkin baik. Masa ninggalin istri anak Tuhan lagi ya? Kemudian makin disyukuri, makin dipuji, makin ninggalin rumah. Sampai suatu ketika dia sudah tinggal di rumah wanita itu. Perempuan ini istrinya tetap berkata, terima kasih Tuhan untuk suami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk papa yang baik buat anak-anakku. Merciful. Ingat, kalau kita nggak ngerti arti bahwa sumber mercy itu adalah Tuhan, nggak bisa lakukan ini. Kenapa dia bisa lakukan itu? Dosaku itu lebih besar. Kalau aku nggak ketemu Tuhan Yesus. Sekarang aku sudah diampuni. Apalah artinya yang dilakukan suamiku ini kepadaku? Sebab itu, dia punya perspektif untuk masa depan. Ya, orang yang memuji itu berarti apa? Dia bisa ngelihat ke depan. Tuhan itu jauh lebih berkuasa. Padahal nggak lihat apa-apa. Udah memuji suaminya seperti itu. Terima kasih Tuhan untuk pemberianmu dalam hidupku. Ini kan susah ya, ibu ya. Suaminya datang, udah lama nggak pulang, tiba-tiba datang bilang begini, lebih baik cerai. Udah mau ngajak ke pengadilan ini. Istrinya bilang begini di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk suami yang baik. Nggak bergerak loh dari pujiannya, ucapan syukurnya. Terima kasih untuk papa yang baik. Aku akan lihat matahari terbit. Janjimu itu Tuhan, seperti matahari. Kalau hari ini aku nggak lihat matahari, karena mendung. Awan gelap. Besok aku lihat. Kalau besok aku belum lihat, lusa aku belum lihat. Bulan depan, tahun depan, dia percaya tidak ada kata terlambat. Akhirnya benar, dijawab doanya. Seperti Hana. Suaminya kembali kepada Tuhan, suaminya kembali kepada istrinya. Waktu mendengarkan istrinya cerita, dia mulai waktu nyembah dia tulis lagu. Ibu-ibu tahu nggak lagunya apa? Lagu lama ini. Kemudian sebelum sampai situ saya bilang, wow, luar biasa. Lagi ngobrol tiba-tiba dia bilang, inilah dia juara 1 lomba cipta, bukan lomba cipta ya, Anugerah Musik Gospel Indonesia tahun ini diberikan kepada, nah yang milih ini bukan juri, yang milih ini adalah orang-orang, waktu itu masih zaman email saja, teknologi belum sampai seperti sekarang. Jadi orang yang email, orang seluruh Indonesia yang pilih adalah gudung, langsung dinyanyikan oleh singers di depan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Kita pernah diberkati sekali ya lagu itu. Ternyata lagu itu yang ditulis beliau.
yang lagi cerita sama saya ini. Judulnya Janjimu Seperti Fajar. Karena pengalaman istrinya yang terus memuji-muji, ya, terus bersyukur, bukannya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Mereka diberkati, ya. Lagu ini jadi salah satu soundtrack sebuah sinetron Indonesia pada waktu itu, jadi diberkati juga secara finansial dan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, Kejadian 14:21 berkata, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Kalau ibu-ibu lihat dari sini nggak terlalu kelihatan, tapi arti nama Naftali itu adalah wrestling, struggling. Kalau hari-hari ini kita sedang wrestling, berjuang, ya, ia akan melahirkan anak-anak indah. Maksudnya apa ya? Genesis 49 berkata begini, He uses beautiful words. Baru jelas di bahasa Inggrisnya. Jadi orang yang sedang struggle di masa pandemi, orang yang sedang nggak tahu, sedang mengalami jalan tertutup, use beautiful words. Amin. Yang mau acungkan jempolnya. Ya, yang mau acungkan jempolnya. Naftali artinya wrestling, struggling. Itu arti kata Naftali. Naftali uses beautiful words. Saya percaya ini ada maknanya. Jadi orang yang sedang berjuang boleh pakai ayat ini. Jangan memaki, jangan mengeluh, jangan komplain. Praise ke atas, praise ke samping, praise atas segala keadaan yang kita alami. Murah hatilah engkau. Yang ketiga, yang terakhir, murah hati memberi. Ingat yang murah hati yang pertama tadi adalah murah hati untuk mengampuni, murah hati untuk bersyukur, ya, dan murah hati untuk memberi. 1 Samuel 2:21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Anak baru 1, ya, udah ngalamin journey yang luar biasa untuk bisa punya Samuel, tapi dipersembahkan kepada Tuhan, diberikan. Ketika dia memberi, bukan dia udah dapat janji dulu ibu-ibu, dia memberi saja murah hati karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidupku. Pada masa itu, kalau diberikan ke rumah Tuhan, akibatnya apa? Ya berpisah. Ya, dan dari masih muda sekali, Samuel sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Pisah sama ibunya yang lama menanti dia. Tapi lihat, orang yang memberi akan diberi. Melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Malah dia punya anak banyak sekali. Kita percaya, ya, dan bagi orang Israel, anak itu adalah harta di atas segala-galanya. Memberi itu hukum tabur tuai, ya. Bagaimana mau menuai kemurahan hati? Ya, maka taburlah kemurahan hati. Orang yang nabur tidak mungkin tidak menuai. Orang yang menuai itu artinya apa? Orang yang menabur itu artinya apa? Dia percaya dia akan menuai. Itu hukum dari Tuhan. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan itu dengan biji-bijian, ya. Dari satu buah yang kita makan ada bijinya, ya. Kadang-kadang ada yang bijinya banyak. Dari satu buah yang kita makan tuh bisa menghasilkan 1 pohon. Yang dituai selalu lebih besar daripada yang ditabur. Artinya apa? Orang yang menabur itu mempercayai bahwa Tuhan akan memberi pertumbuhan. Ya, karena waktu kita tanam kita nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam bawah tanah. Tapi orang yang menabur itu percaya kalau aku tabur pasti tumbuh. Firman Tuhan jelas katakan yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Jadi, masa pandemi ini berkemurahan hatilah untuk banyak menabur. Saya percaya, pandemi ini menyadarkan gereja. Gereja itu bukan gedung. Kita punya gedung bagus, hari ini nggak bisa kita pakai ya, ibu ya. Paling tidak sampai bulan Desember. Ya. Saya waktu pergi ke Papua, itu saya sedih sekali ya. Karena kami gereja kecil. Keuangannya tidak banyak untuk bisa bantu di sana. Miskin di sana. Anak-anak ke sekolah tuh nggak ada yang pakai sepatu. Sandal juga nggak ada. Roknya rombeng-rombeng. Ya. Padahal kita tahu gereja Tuhan tuh kaya loh. Gereja Tuhan paling tidak di kota-kota besar kaya. Saya sampai berpikir kalau nggak bisa kirim orang, support lah ya ministry-ministry yang bergerak ke sana. Kenapa? Itu kemurahan hati. Tapi kalau kita terlalu banyak fokus di hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, saya percaya pandemi ini Tuhan izinkan terjadi, menyadarkan. Saya lihat City of Love juga menuai luar biasa ya, banyak tabur di misi, justru di pandemi saya lihat tambah banyak ya. Waktu kapan itu saya ikut
worship night ya, worship night ya. Wih, yang datang banyak. Ini sekarang Woman of Love juga saya pikir jauh lebih banyak dari kalau kita offline. Ya nggak Ibu Evelyn, ya Ibu Maya, ya Ibu Jenny. Ya, luar biasa. Dan itu Tuhan berikan kepada siapa? Orang yang nabur. Jadi hari-hari ini masa pandemi, banyaklah menabur dalam hal kemanusiaan, nupang orang-orang lain. Ya, janda sarfat, sebelum terima tuayan, nabur dulu, miskinnya minta ampun. Jadi hari-hari ini pemberitaan untuk memberi harus ada di mimbar. Bukan karena pendetanya itu kemaruk, bukan. Karena kalau kita nggak memberi, kita nggak pernah nabur. Kalau nggak nabur, bagaimana menuai? Ya, janda sarfat menuai luar biasa. Ya, sekarang gereja-gereja banyak melakukan diakonia, jauh lebih banyak, padahal pemasukan banyak yang seret ya gereja-gereja. Tapi jemaat Tuhan topang untuk banyak memberikan apa? Ketika kita memberi, kita akan menuai di open door. Nah, saya tutup dengan kesaksian. Waktu itu saya sudah pernah bagikan di ibadah di itu ya, di doa worship night ya. Ini sahabat saya, seorang wanita, dia punya bisnis itu papan atas sebenarnya untuk kecantikan. Tapi karena dan dia yang memegang license untuk Indonesia. Produknya mahal, Ibu. Tapi karena PSBB dan pandemi kan nggak bisa terima orang nggak ada yang mau lah. Dan orang nggak perlu kecantikan lagi kan, di rumah terus ini pakai daster mulu lagi. Ya. Sekarang ada orang, ini saya senang nih lihat ibu-ibu nih ya, ibadah rapi-rapi. Ya, anak saya bilang di rumah, kalau ibadah jangan kamu tuh pakai piyama gitu. Hormati Tuhan. Jadi artinya apa? Nggak perlu yang lain-lain. Oh, ini kosmetik hari-hari ini kan sangat hemat ya kita ya. Karena nggak perlu pakai apa-apa, bagi keluar pakai masker ya. Bu Maya nggak perlu pakai lipstik ya, Bu Maya ya, kalau pakai masker ya. Jadi bayangkan orang yang bergerak di bidang kecantikan, kehajar, ya habis. Sampai dia bilang, apakah saya harus tutup cabang saya di Surabaya? Tapi dia ingat lagi, aduh Tuhan kalau aku tutup kan karyawan di PHK. Ada kemurahan hati. Nah, caranya gimana? Dia nggak ngerti. Dia jemaat biasa ibu-ibu. Tapi Tuhan tuntun dia untuk memberikan kemurahan hati kepada orang yang menderita. Salah satu sahabat kami, itu masuk Wisma Atlet. Nah, waktu di awal-awal saya pun nggak tahu apa yang harus dilakukan, masih belum ngerti. Dia ada di Surabaya loh ibu-ibu. Begitu dia tahu salah seorang sahabat itu masuk ke Wisma Atlet, dia kirim segala macam, itu dia semampu dia, spray dari rumah dia suruh antar, karena ternyata di Wisma Atlet itu spraynya nggak diganti-ganti gitu ya. Dia kasih apa perlu kettle, dia kasih ya untuk masak Indomie supaya dia anget-anget gitu, yang manasin sop, semua dia berikan. Murah hati sekali. Waktu itu dia bilang, tabungan saya udah tinggal yang dolar yang terakhir ini apa mau dilepas atau bagaimana nih? Ya. Dia tunjukkan kemurahan seberapa yang ada. Udah nggak orang yang murah hati itu artinya dia percaya masa depan dia dipegang Tuhan. Kalau yang nggak murah hati, loh masa aku berikan Tuhan? Ini berapa lama ini pandemi? Apa aku bisa bertahan? Itu tipuan iblis. Karena kalau ibu tidak murah hati, ibu tidak nabur, ibu tidak akan bisa menuai. Dan yang selalu ibu tuai selalu lebih besar dari yang tabur. Dia nabur loh ibu-ibu. Ya, udah teman ini dia urus dengan baik ya, dia juga nabur semaga, padahal bisnis belum jalan, seberapa yang bisa ada dia support, kasih makan ke pinggir-pinggir jalan. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu kan bisa masak, bikin kue, roti, orangnya suka art, jadi waktu bikin roti, bikin apa juga itu bagus sekali ya. Nanti kapan-kapan kalau mau undang untuk orang kesaksian bisa undang beliau, orangnya cantik ya. Terus ternyata dulu orang tuanya punya pabrik roti. Dia mulai bikin kecil-kecil. Karena murah hati, nah ingat, murah hati, dia nggak ada kepikir jualan. Waktu teringat itu seperti teringat biasa. Dia bagi-bagi ke orang. Ke teman kah, ya keluarga ya udah pasti. Apa yang terjadi? Semua orang bilang enak-enak, akhirnya boleh nggak dijual? Dari begitu. Ya. Dari satu keluarga, dua keluarga. Ibu-ibu tahu nggak, kalau orang nabur tuh nuainya kayak apa? Dia pamer sama saya. Dia bilang, aku baru beli loh kak, oven yang bisa masukin, karena permintaan terlalu banyak. Ya, permintaan terlalu banyak, dia udah nggak bisa lagi pakai ovennya. Itu udah oven pabrik loh ibu-ibu. Dia bilang waktu lebaran, omsetku itu gede banget. Ya. Bayangkan ibu-ibu. Saya bilang tuh gimana cara Tuhan? Yang dia tabur tuh nggak ada segitu. Tapi yang dituai luar biasa. Jadi hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar. Murah hatilah di dalam mengampuni. Murah hatilah di dalam memuji, bersyukur pada Tuhan dan orang yang sekeliling kita. Murah hatilah di dalam memberi. Kalau ada tantangan dari gereja untuk memberi, jangan tutup kuping.
berikan itu. Saya percaya waktu saya butuh terobosan untuk anak saya nih ya, anak saya waktu itu di masa-masa terakhir kuliahnya, tiba-tiba bilang nggak bisa lagi selesaikan, udah tutup diri, nggak mau ditolong, nggak mau apa, saya udah bingung mau harus gimana. Anak saya kuliah di ITB. Tiba-tiba itu ayat itu tadi bunyi, orang yang murah hati akan diberikan kemurahan. Tiba-tiba itu ada dalam pikiran saya. Nah, saya nggak tahu caranya gimana. Tiba-tiba didatangkan orang cari pekerjaan, saya butuh asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, yang datang ini sudah saya terima, baru hari pertama, baru berkenalan, ternyata tuli sebelah, telinganya ibu-ibu, waduh, asisten saya yang lama bilang, Bu, nggak usah diterima, Bu, nanti ibu kasihan, gitu ya. Tapi tiba-tiba ayat itu ngomong sama saya, hendaklah engkau bermurah hati. Saya bilang gini, Tuhan, aku butuh orang lain berkemurahan untuk anakku. Supaya dosennya berkemurahan atas dia. Supaya temannya berkemurahan. Supaya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang berkemurahan kepada dia. Mungkin dia udah nggak bisa dengerin kalau orang tuanya ngomong. Orang lain Tuhan, Pak Agari dengan orang yang murah hati. Dan Tuhan murah hati. Tiba-tiba dikasih orang seperti itu. Oh, saya menderita, ibu-ibu. Saya terima dia. Karena saya mau menunjukkan kemurahan hati. Orang ini nggak diterima kerja di mana-mana karena telinganya. Oh, ibu-ibu saya pulang pelayanan bisa 15 menit sampai 20 menit di pagar dia lagi nyiram bunga, dia nggak denger saya. Mbak, karena dia munggungin saya nggak denger. Saya pasang, dia minta dibeliin alarm. Waduh, sampai siang ibu-ibu nggak dimatiin, alarm bunyi, nggak denger. Bel saya pasang sampai 3 tempat. Supaya kalau dia nggak denger, saya denger di kamar ibu-ibu. Saya menderita, tapi saya tahankan, saya bilang, Tuhan, aku tunjukkan kemurahan hatiku. Saya punya target. Kalau saya murah hati, Tuhan juga akan murah hati. Benar ibu-ibu. Anak saya sudah lulus, bahkan sekarang sudah kerja di salah satu online shop dari Singapura yang bagus ya. Saya belajar, merciful itu membuka jalan. Jadi kalau hari-hari Tuhan berikan kita challenge, jangan ditahan. Amin. Hendaklah kita murah hati sebab Bapa kita murah hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Bapa ingin kami murah hati karena Engkau murah hati. Karena ketika kami berkemurahan, semakin limpah kemurahan-Mu, Kau nyatakan dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati, bersama-sama kita katakan. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Lewat hamba-Mu Ibu Julita Manik, mari sama-sama kita berdoa untuk Ibu Julita. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Julita Manik, untuk seluruh kehidupannya. Apa yang Tuhan sudah percayakan bagi hamba-Mu ini Tuhan, biar hamba-Mu boleh terus mengerjakannya Tuhan. Sampai nama-Mu dimuliakan, memberkati suami dalam penggembalaan mereka Tuhan Yesus, terus kapasitas Allah, potensi yang Tuhan berikan memampukan mereka Tuhan untuk punya hati Tuhan, boleh menggembalakan jemaat yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Terus Tuhan Yesus, pengurapan kemampuan Tuhan menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu ini, memberkati seluruh keluarga anak-anaknya, bahwa apa yang sudah Ibu Julita lakukan, Tuhan, Engkau perhitungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami berdoa untuk gembala kami, Pastor Timothy Abraham, Ibu Evelyn, memberkati gembala yang terbaik Tuhan berikan buat kami. Kami mengangkat tangan kami, biar Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan Bu Evelyn, Pak Tim, Tuhan Yesus, anak-anak mereka, Isaac yang ada di Australia. Tuhan, perlindungan sempurna dari Tuhan ada juga buat Isaac. Terus memberkati kehidupan Pak Tim, Ibu Evelyn dalam pengembalaan di City of Love. Tuhan percayakan satu kepercayaan khusus. Mereka boleh mengembalakan dengan hati Tuhan. Kasih Tuhan, berikan kesehatan sempurna. Dan setiap kami juga Tuhan Yesus yang menerima kebenaran firman Tuhan, kehidupan, makanan kehidupan bagi setiap kami. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Biar firman ini bukan hanya kami dengar, tapi kami boleh melakukannya Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan Yesus, kami percaya kasih karunia Allah semakin besar, hari lepas hari bagi setiap kami. Makasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau menerima berkat yang daripadamu. Saya minta kepada Ibu Julita untuk boleh memberkati kita dengan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita berharap penuh kepada Tuhan kita yang baik. Kami angkat tangan kami angkat hati kami siap menerima berkat yang terbaik daripadamu. Terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyataan yang selalu baru daripada Roh Kudus menyertai hidup kita sepanjang hari ini, akan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mengangkat kita ke awan-awan permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bu Julita. Terima kasih Bu Julita. Terima kasih Bu Julita. kasih Bu Julita. Thank you, Bu.